dari sisi undang-undang itu kan persis plek pasal 26 itu ditulis di undang-undang di pasal 7 tadi. Pasal 26 sama dengan pasal 2 tadi ya Prof ya. Itu sama persis. Jadi tidak ada pertentangan antara pasal 2 itu dengan pasal 26-nya. Ya, itu aja komentar saya ya. Ada yang mau sampaikan Pak Swan? Boleh sedikit yang Silakan. Kalau tentang persamaan bunyi, kami sepakat, pemohon sepakat. Tapi karena yang satu undang-undang, maka menjadi norma undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi, meskipun bunyinya sama dengan undang-undang, tapi karena yang kami pemohon minta itu di pasal 2 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan adalah norma undang-undang. Menjadi berubah normanya menurut pemohon. Itu yang boleh. Jadi dalam pengujian undang-undang itu kan apakah pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Lah kalau tidak bertentangan ya nggak bisa dibatalkan. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63 diubah sehingga menjadi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sekarang begini, saya mencoba memahami kenapa MK-nya itu terserah Bapak itu. Itu kan narasi-narasi yang terserah kamu lah kan gitu. Kenapa kok begitu? Secara badihi atau secara kita menangkap secara dasar, langkah Anda ini mau merubah atau mau menambahkan diksi di undang-undang di mana diksi itu sudah sama persis dengan undang-undang dasar. Makanya mestinya yang dirubah undang-undang dasarnya. Itu logis Pak, tidak perlu pakar hukum yang memahami itu. Dua hal. Ya. Anda mau rubah salah satunya tapi mau tetap sama, tidak mungkin. Satu dirubah, maka satunya juga harus dirubah. Undang-undang tahun 2006 mau Anda rubah, maka undang-undang dasarnya juga harus dirubah. Kalau tidak nanti judicial review malah menjadikan undang-undang ini tidak sinkron. Kan jadi lucu Pak. Tujuannya judicial review itu kan kalau terendus atau ada indikasi ketidaksinkronan sehingga dirubah untuk sinkron. Ini malah mau dirubah untuk jadi tidak sinkron. Kalau mau dirubah untuk sinkron juga ya mau nggak mau dua-duanya dirubah. Sesimpel itu. Makanya bingung ketua MK-nya itu ya. Bingung. Kalau Anda mau merubah yang tahun 2006, ya harus dirubah undang-undang dasarnya. Kalau tidak nanti malah akan memunculkan undang-undang tahun 2006 ini tidak sesuai dengan undang-undang dasarnya. Kalau yang dirubah cuma yang tahun 2006. Maka harus dirubah undang-undang dasar. Saya bukan pakar hukum, tapi saya mengerti apa maksud dari ucapan MK-nya itu gitu. Itu kan logika sederhana, Pak. Dua hal. Sudah sama. Atau Maman dan Mukidi udah sama persis. Anda mau merubah Maman. Tujuannya biar sesuai dengan Mukidi. Lah sudah sesuai masih mau Anda rubah. Justru kalau Anda merubah Maman, nanti malah tidak sesuai dengan Mukidi. Kalau Anda mau tetap pakai prinsip, tetap saya mau merubah Maman, tapi tetap akan sesuai dengan Mukidi. Ya Mukidinya juga harus dirubah Pak. Gitu. Sesederhana itu. Ya. Kemudian, ini yang lebih penting sebetulnya. Undang-undang dasar itu general, universal. Di situ kan narasinya adalah warga negara bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia apabila kewarganegaranya itu disahkan oleh undang-undang. Sehingga bahasanya adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, jalur disahkan dengan undang-undang itu universal. Maka rinciannya ada yang harus punya bukti, ada yang tidak perlu. Simple sebetulnya. Jadi secara undang-undang yang disebut sah berdasarkan undang-undang itu ada seperti bangsa Cina dan bangsa India harus punya bukti, ada yang tidak mesti punya bukti atau tidak harus punya bukti seperti bangsa Arab. Jadi dua-duanya itu sudah disahkan secara undang-undang. Artinya ini kan general.
Kalau mau Anda rubah harus ada bukti. Oh, berarti Anda mau memunculkan aturan baru, yaitu semuanya harus punya bukti. Padahal undang-undangnya nggak gitu. Jadi undang-undang yang umum itu mau Anda persempit menjadi harus yang punya bukti yang dimaksud dengan disahkan oleh undang-undang. Sehingga narasinya mau dirubah yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang. Jadi hanya itu yang sah. Yang memiliki bukti, yang tidak memiliki bukti itu tidak sah. Padahal yang disahkan adalah yang sah secara undang-undang, di mana lewat jalur punya bukti atau tidak. Gitu Pak Subhannya. Jadi benar kata MK-nya itu, ya berarti Anda harus merubah yang atas. Bukan hanya masalah kesamaan bunyi. Ya, karena setiap kata itu punya maksud. Yang atas itu sudah mengcover, Undang-Undang Dasar itu sudah mengcover. Baik yang punya bukti atau yang tidak punya bukti, selama sesuai dengan undang-undang maka sah sebagai warga negara. Yang harus punya bukti yaitu warga negara Cina dan India. Yang tidak harus punya bukti warga Arab. Alasannya juga jelas. Cina dan India itu kewarganegaraannya kalau tidak punya bukti, dia itu ada kewarganegaraan lebih dari satu karena negaranya masih mengakui. Arab tidak diakui oleh warga negaranya sehingga hanya punya satu kewarganegaraan. Maka tidak perlu surat pembuktian. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Atau kalau mau dicarikan contoh yang sederhana begini. Orang yang disebut dengan mengamalkan kewajiban adalah orang-orang yang sudah melaksanakan semua yang diwajibkan atasnya. Lalu di sini muncul dua kelompok misalnya. Kelompok pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu adalah sholat, zakat, syahadat, ya, sholat, terus zakat mal, zakat fitrah, puasa dan haji, lengkap 5. Ada orang Islam tapi miskin, sehingga dia hanya sholat, hanya syahadat, hanya sholat, kemudian hanya zakat fitrah, nggak ada zakat mal, nggak ada haji. Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi biar anda yang putusin semua saudara, supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili, dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara, sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi. Polisinya saudara dengan gagah mengatakan orang ini tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden. Baik ya Wan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, taruhlah si santri salah, taruh si santri salah, santrinya di penjara 3 tahun, nggak apa-apa, cobaan buat dia saudara. Insya Allah Allah naikkan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Tapi saudara, yang uniknya saudara, ada anak cukong Cina, anak cukong Cina pegang foto presiden, dicaci maki, dipukul-pukul itu foto, diludahin,
Itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin dan diancam, gua mau bunuh, gua mau tembak, nggak ditangkap. Saya tanya, punya akhlak gak? Ini negara saudara yang mimpin. Coba lihat, giliran santri penjara 3 tahun, giliran anak cukong Cina dibebasin. Saya jadi ingat sama lagi nih. Saya tanya, kacau gak? Kacau gak? Santri nyindir presiden penjara 3 tahun, anak cukong Cina hina presiden, ngancem bunuh presiden, dibebasin. Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Nah, yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Takbir. Saudara, saya cuma mau tanya doang. Saya udah ajukan beberapa hal, Anda yang jawab akhlak apa enggak, begitu doang. Enggak, saya bukan lagi ceramah, cuma nanya. Nah, nanya, yang jawab umat, betul. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap yang jawab. Saya cuma nanya, nanya. Lanjut. Mau ditanya lagi? Ada prajurit TNI. Takbir. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep di Borgol, di penjara. Baik, katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Saya kenapa di sini jadi ingat unyil lagi ya? Udah lama lupa, Beb. Udah 3 tahun setengah nggak ceramah. Ingat unyil, ingat Lanjut. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin, tapi
Tapi giliran ada prajurit TNI cintanya ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol, kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul, betul, betul. Lanjut, lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing, pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau, kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Lanjut. Saudara, Indonesia bikin undang-undang namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law. Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara, ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Nih lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Betul, betul. Yang namanya bikin undang-undang, saudara, ini saya mau kasih tahu nih, masyarakat mesti paham nih semua nih. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara. Undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, undang juga mahasiswanya. Ajak dulu dialog. Gak boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul, betul. Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu, saudara. Sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara.
buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Nah, di paripurna ini menarik. Seluruh anggota dewan yang berjumlah ratusan orang, 500 orang lebih, saudara, itu harus baca kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf, dan disahkannya pun per pasal dulu. Baca satu pasal satu, ayat satu dibacain. Bagaimana semua anggota setuju? Setuju. Pasal satu setuju. Kemudian pasal 2 dan seterusnya. Makanya selama ini undang-undang nggak pernah tebal, paling-paling 10 halaman, 15 halaman. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dikaji, gampang dikoreksi. Tahu-tahu sekarang dibikin 1000 halaman. Nggak apa-apa, tapi lu baca. Mau mulut bebusa lagi lu baca. Nah, kalau lu nggak baca, main ketok palu disahkan, saudara. Ini kan namanya ngawur. Baca. Ada yang jawab, Habib, kalau dibaca 1000 halaman bisa berhari-hari baru selesai. Yang suruh buat 1000 halaman siapa? Goblok. Betul? Lu mau bikin 1000 halaman boleh, tapi baca. Mau tuh mata sampai belekan lagi lu baca. Betul? Lo kenapa? Ini undang-undang. Kalau sudah diketok palu, kita semua ini wajib untuk mematuhinya, saudara. Nggak boleh sembarangan. Ketua DPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Iya. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini. Tidak mau baca tuntas itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk mensahkannya. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, bikin undang-undang nggak pakai baca ketok palu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak, saudara. Jadi sekarang ini kita sedang krisis akhlak. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah, kalau ada yang jawab, tapi Habib, masyarakat juga banyak krisis akhlak. Jelas, masyarakat banyak krisis akhlak manakala pemimpinnya tidak berakhlak. Kalau pemimpinnya berakhlak, ulamanya berakhlak, umaranya berakhlak, masyarakat juga akan berakhlak. Sinfan minan nas, in soluhan nas, wa in fasadan nas. Ada 2 golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat semua baik, ya ikhwan. Kalau keduanya jelek, masyarakat semua rusak, ya ikhwan. Nah, jadi jangan salahkan rakyat dulu, jangan salahkan masyarakat dulu, saudara. Jangan lihat para pemimpinnya. Kalau mereka tidak berakhlak, kalau mereka tidak menjaga akhlak, wajar, pantas. Kalau yang dibawa akhirnya banyak lagi yang tidak memandang akhlak. Betul? Betul? Nah, gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebelum saya akhiri, saudara, ada yang mengatakan begini,
kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian. Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah, jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil, gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas, dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Nah, baik saudara, jangankan revolusi, perang saja saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang, Nabi tetap membuka pintu dialog, Nabi tetap membuka pintu perdamaian, Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, musuh tetap berkeras untuk perang, maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir, takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ini menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak mau perang. Kalau kami menawarkan rekonsiliasi, berarti kami nggak mau pertumpahan darah. Betul? Kalau kami menawarkan perdamaian,
berarti kami tidak mau kerusakan. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kezoliman. Berarti kalau orang zolim mau damai, lu stop kezolimannya. Betul? Kalau nggak di stop kezolimannya, ada damai tidak? Ada damai tidak? Haram kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Maka itu saya mau tanya, malam ini ngerti tidak revolusi akhlak? Ngerti tidak revolusi akhlak? Jadi kalau revolusi akhlak menawarkan lebih dulu dialog, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu perdamaian, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu rekonsiliasi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman, betul? Siapa zalim ingin berdamai, stop dulu kezalimannya, betul? Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu saudara, akhirnya saya kabarkan, insya Allah setelah nanti saya istirahat beberapa hari agar kondisi betul-betul fit, saudara, saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita ajak semua umat, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami, yang menghalangi yaitu daripada konsolidasi kami. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Betul? Siap jaga tabligh akbar, siap bela tabligh akbar, siap jaga pesantren para kiai, siap jaga majlis-majlis para habaib. Takbir. Kita akan keliling, kita akan sowan kepada para habaib, para ulama, para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai, dan umat Islam di berbagai daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kecuali kalau musuh pakai senjata nembakin kita. Kecuali kalau musuh pakai senjata bunuh kita. Kita angkat senjata, kita perang, saudara. Setuju tidak? Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam. Saudara, kalau umat Islam bersatu dalam ekonomi, saudara, itu naga-naga akan jadi cacing-cacing. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Saya mau tanya, kita belanja ke warung orang kafir, warung umat Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Nah, jadi mulai saat ini, saudara, saya mengajak semua, ayo belanja sesama umat Islam, ayo belanja ke warung-warung tetangga, saudara, ayo. Dan jangan main riba, saudara, karena naga-naga kafir tersebut kekayaan mereka dari hasil riba. Mereka kumpulkan uang kita, mereka ribakan. Jadi mulai saat ini tinggalkan riba, karena riba ini kalau kita tidak tinggalkan ada ancaman dari Allah. Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih.